Halo semuanya. Sebelum kita mulai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke channel ini. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah berjudul Ketika Ayah yang Selalu Diremehkan Meninggal. Rahasia di garasi ini mengubah segalanya. Ini adalah cerita tentang seorang ayah sederhana yang sepanjang hidupnya dianggap biasa saja. Tidak dipuji, tidak dibanggakan, bahkan sering diremehkan oleh orang-orang terdekatnya. Hingga suatu hari, saat ayah itu pergi untuk selamanya, barulah semua menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan yang selama ini ia simpan dalam diam. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Jangan lupa juga tekan tombol like kalau kamu suka konten seperti ini, tuliskan pendapat atau pengalaman kamu di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah video baru. Semoga setiap cerita yang dibagikan di channel ini bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan menguatkan hati kita semua. Semoga kamu yang sedang lelah diberi ketenangan, yang sedang berjuang diberi kekuatan, dan yang masih memiliki orang tua, semoga bisa lebih menghargai mereka selagi masih ada. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara masih dingin, menyelinap lewat celah-celah dinding rumah kecil mereka. Lampu ruang tengah menyala redup, memantulkan bayangan seorang lelaki paruh baya yang berdiri di depan cermin kecil dengan bingkai kayu retak. Ayah mengancingkan kemeja lusuhnya pelan-pelan, seolah takut bunyi kancing yang beradu akan membangunkan dunia. Tangannya hitam oleh sisa oli yang sudah menjadi bagian dari kulit, garis-garis kasar di telapak tangannya terlihat jelas, seperti peta perjalanan hidup yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Ia menghela napas panjang, lalu menatap wajahnya sendiri. Mata itu terlihat lelah, tapi masih menyimpan keteguhan yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Di sudut bibirnya, ada bekas senyum yang belum sempat benar-benar muncul. Ayah mengusap rambutnya yang mulai memutih, lalu meraih jaket tipis yang tergantung di balik pintu. Bau oli langsung menyeruak, bau yang bagi anak-anaknya sering memalukan, tapi bagi ayah adalah bau tanggung jawab. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan piring. Anak sulungnya duduk di kursi, bahu sedikit membungkuk, wajahnya menghadap ponsel. Ayah melangkah mendekat, langkahnya berat tapi teratur. "Kamu nggak telat, kan hari ini?" tanya ayah dengan suara pelan, seolah takut pertanyaannya mengganggu. Anak itu hanya mengangguk, tanpa menatap. "Masih lama," jawabnya singkat. Ayah mengangguk pelan. Ia tahu nada itu. Datar, jauh. Ia menarik kursi sebentar, ingin duduk, ingin berkata sesuatu, tapi urung. Ia hanya berdiri, memperhatikan anaknya dari belakang, lalu berkata, "Sarapan ya? Jangan cuma kopi." "Iya," jawab anaknya lagi, masih tanpa menoleh. Ayah tersenyum kecil. Senyum yang cepat hilang sebelum benar-benar terlihat. Ia meraih kunci gerobaknya dari meja, suara besinya beradu pelan. Saat membuka pintu, angin pagi menyambut, dingin dan basah. Langit masih abu-abu, jalanan sepi, hanya suara burung dan tetesan air dari genteng. Ayah melangkah keluar, menutup pintu perlahan, seolah takut meninggalkan suara terlalu keras. Di luar, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, menatap garasi kecil di samping rumah yang pintunya tertutup rapat. Matanya linger sebentar di sana, lalu berpaling. Gerobaknya sudah menunggu, alat-alat tua tersusun rapi. Ayah mendorongnya perlahan menyusuri jalan sempit, suara roda berdecit memecah pagi. Ia tak tahu, pagi itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan di balik pintu garasi yang terkunci rapat itu, ada rahasia yang masih memilih untuk diam, untuk sekarang. Rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi, tapi juga tak pernah ramai. Dindingnya tipis, catnya mengelupas di beberapa bagian, dan setiap langkah kaki selalu terdengar jelas. Pagi menjelang siang, matahari mulai naik, memantulkan cahaya pucat ke ruang tamu sempit tempat anak sulung bersiap berangkat sekolah. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah baju seragamnya dengan wajah tegang. Napasnya pendek, seperti menahan sesuatu yang berat di dada. Dari luar, terdengar suara roda gerobak ayah yang makin menjauh. Anak itu menghela napas lega, seolah beban kecil terangkat. Ia memasukkan buku ke dalam tas dengan gerakan cepat. Ibu melirik dari dapur. "Kamu nggak pamit sama ayah?" tanyanya pelan. Anak itu berhenti sejenak, lalu menggeleng. "Ayah udah berangkat." Ibu hanya mengangguk. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kata-kata sudah terlalu sering kalah oleh kenyataan. Di sekolah, anak sulung duduk bersama teman-temannya di bangku panjang yang dingin. Tawa pecah di sekelilingnya.
Ayah, kamu kerja apa? Tanya salah satu teman, santai, tanpa maksud jahat. Anak itu terdiam sepersekian detik. Wajahnya menegang. Matanya bergerak cepat, mencari jawaban yang terasa aman. Di bengkel, katanya akhirnya. Bukan bohong sepenuhnya, tapi cukup jauh dari kebenaran. Bengkel apa? Tanya yang lain. Ya, bengkel, ulangnya. Suaranya melemah. Ia menunduk, pura-pura mengikat tali sepatu. Di kepalanya, bayangan ayah dengan kaos berminyak muncul, berdiri di pinggir jalan, membungkuk di bawah kap mobil orang lain. Dadanya terasa sesak. Ia membenci perasaan itu. Membenci dirinya sendiri karena malu. Sementara itu, adiknya di sekolah lain duduk diam saat guru meminta murid-murid bercerita tentang pekerjaan orang tua. Anak-anak lain berbicara dengan mata berbinar. Polisi, pegawai kantor, pengusaha. Saat gilirannya tiba, ia hanya berkata pelan, "Ayah kerja benerin mobil." Guru tersenyum, mengangguk. Tapi ia melihat beberapa teman saling pandang. Dan itu cukup untuk membuatnya menunduk. Sore hari, rumah kecil itu kembali menjadi tempat berkumpul. Ayah pulang dengan langkah berat, wajahnya basah oleh keringat dan debu. Anak-anak menyapanya singkat. "Ayah pulang." "Iya," jawab mereka cepat, lalu kembali ke kamar. Ayah berhenti di ruang tengah. Ia berdiri di sana cukup lama, mendengarkan suara pintu kamar tertutup. Wajahnya tak berubah, tapi matanya meredup. Ia tahu, selalu tahu. Dan lagi-lagi, ia memilih diam. Di malam hari, lampu rumah menyala redup. Hujan turun perlahan di luar, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Ayah duduk di kursi kayu, membuka dompetnya, menghitung uang receh satu persatu. Tangannya bergetar karena lelah. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak dari dalam kamar mereka. Ayah tersenyum tipis. Ia melipat uang itu rapi, lalu berdiri. Sebelum masuk kamar, ia menoleh ke arah garasi kecil di samping rumah. Tatapannya lama, penuh makna. Seolah semua rasa malu yang tak pernah diucapkan anak-anaknya, ia simpan sendiri di sana, bersama sesuatu yang masih menunggu waktunya untuk bicara. Garasi itu berdiri menempel di sisi rumah, sempit, pintunya terbuat dari besi tua yang warnanya sudah pudar. Catnya mengelupas, engselnya berdecit setiap kali tersentuh angin. Bagi anak-anak, garasi itu tak lebih dari gudang rongsokan. Tempat ayah menyimpan barang-barang rusak yang tak layak dilihat orang lain. Dan justru karena itu, rasa penasaran mereka tumbuh diam-diam, bercampur dengan prasangka. Suatu sore, matahari menggantung rendah, menyisakan cahaya jingga yang memantul di dinding rumah. Anak sulung berdiri di depan garasi sambil memegang sapu. Ia menatap gembok besar yang tergantung di pintu, berkarat tapi kokoh. Adiknya berdiri di sampingnya, melipat tangan di dada. "Isinya apa sih?" tanya adiknya pelan. "Paling rongsokan," jawab si sulung cepat. "Mobil rusak, besi tua. Makanya dikunci." Adiknya mengernyit. Kalau cuma rongsokan, kenapa ayah segitu protektifnya? Anak sulung terdiam. Ia juga tak punya jawaban. Saat itu, ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Langkah kakinya terdengar jelas. Anak-anak terkejut, refleks menjauh dari pintu garasi. Ayah berhenti di depan mereka, wajahnya serius, sorot matanya tegas tapi tak marah. "Kalian ngapain di sini?" tanyanya pelan, namun nadanya tak memberi ruang bercanda. "Bersih-bersih," jawab anak sulung gugup. Ayah mengangguk, lalu berdiri tepat di depan pintu garasi, seolah menjadi perisai. "Ingat ya," katanya, suaranya rendah tapi dalam, "garasi ini jangan dibuka. Jangan masuk. Belum waktunya." "Kenapa, Yah?" adik bungsu memberanikan diri bertanya. Ayah menatapnya lama. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, antara ragu dan tekad. "Nanti kamu juga tahu," jawabnya akhirnya. Kalau ayah bilang belum, ya belum. Malam itu, hujan turun deras. Suara air menghantam atap seng garasi lebih keras dari biasanya, seolah mengetuk-ngetuk dari dalam. Anak sulung terbangun, menatap ke arah jendela kamar. Dari selat tirai, ia bisa melihat siluet garasi gelap di bawah lampu jalan yang redup. Perasaannya tak tenang. Ada sesuatu di sana. Ia yakin. Beberapa hari kemudian, tetangga datang berkunjung. Sambil berbincang, salah satu dari mereka melirik ke arah garasi. "Itu garasi isinya apa? Jarang banget dibuka," tanyanya sambil tertawa kecil. Ayah hanya tersenyum. "Barang lama," jawabnya singkat,
lalu mengalihkan pembicaraan. Anak-anak memperhatikan dari jauh. Senyum ayah terlihat kaku. Tangannya mengepal sebentar sebelum kembali rileks. Mereka mulai sadar, garasi itu bukan sekadar tempat. Itu adalah sesuatu yang ayah jaga dengan segenap dirinya. Suatu malam, saat ayah belum pulang, anak sulung berdiri lagi di depan garasi. Tangannya hampir menyentuh gembok. Jantungnya berdebar. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinga. Dari dalam rumah, suara ibu memanggilnya. "Jangan ke situ," kata ibu tegas. Anak sulung mundur. Garasi itu kembali sunyi, tertutup rapat. Tapi kini, rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Seolah di balik pintu besi itu, ada sesuatu yang tak hanya disembunyikan, tapi juga menunggu untuk mengubah segalanya. Hari-hari berjalan pelan di rumah kecil itu, seolah waktu sendiri ikut menyesuaikan diri dengan kesederhanaan penghuninya. Pagi datang dengan suara radio tua yang selalu diputar ibu, siang lewat tanpa banyak cerita, dan malam jatuh bersama bunyi jangkrik yang mengisi halaman. Ayah menjalani semuanya dengan ritme yang sama, tanpa keluhan, tanpa permintaan. Dan justru disitulah anak-anak mulai merasa ada yang salah. Suatu sore, ibu duduk di ruang tengah sambil menghitung uang belanja di atas meja kayu yang sudah penuh goresan. Kertas-kertas kecil disusun rapi, koin dikelompokkan satu persatu. Anak sulung memperhatikan dari pintu kamar. "Bu, atap bocor lagi," katanya pelan. Ibu menghela napas. "Iya, nanti ibu bilang ke ayah." Malamnya, ayah duduk di kursi kayu yang sama, mendengarkan ibu bicara. Lampu menggantung di atas kepala mereka berayun pelan tertiup angin malam. Atap kamar bocor. "Mungkin perlu diganti sengnya," kata ibu hati-hati. Ayah mengangguk, menatap lantai. "Masih bisa ditambal dulu. Belum perlu ganti." Anak sulung yang mendengar dari balik pintu mengepalkan tangan. "Kenapa sih selalu ditunda?" gumamnya kesal. Ayah nggak pernah mau maju. Hari lain, sepatu anak bungsu sudah sobek di bagian depan. Ibu menunjukkannya pada ayah. "Nanti saja ya, Yah. Bulan depan," kata ayah lembut. Anak bungsu menunduk. Teman-teman sepatunya baru semua. Ayah menepuk kepala anaknya pelan. "Yang penting masih bisa dipakai." Senyumnya tipis, matanya hangat. Tapi anak itu justru merasa dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Di luar rumah, tetangga sering bercerita tentang cicilan motor baru, televisi besar, atau rencana liburan. Anak-anak mendengarnya dengan iri. "Ayah sih kerjanya gitu-gitu aja," kata anak sulung suatu malam, suaranya tajam. "Kalau dari dulu berani ambil risiko, kita nggak bakal kayak gini." Ayah yang sedang membersihkan alat-alatnya berhenti sejenak. Tangannya menggenggam lep kain, wajahnya tak menoleh. "Ayah kerja yang ayah bisa," jawabnya pelan. "Pelan nggak apa-apa. Asal sampai." "Kapan sampainya?" balas anak sulung cepat. Kata-kata itu meluncur sebelum sempat ditahan. Ruangan mendadak sunyi. Ibu menatap anaknya, ingin menegur. Tapi ayah hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip menahan luka. Malam itu, ayah keluar ke teras. Hujan rintik turun, membuat tanah berbau basah. Ia duduk sendiri, menatap gelap. Di belakangnya, suara anak-anak masih terdengar, membicarakan mimpi-mimpi besar yang terasa jauh. Ayah menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah garasi yang tertutup rapat. Di balik pintu besi itu, semua jawaban atas tudingan dan kekecewaan anak-anaknya tersimpan rapi. Tapi ayah tahu, belum saatnya dibuka. Dan ketegangan itu perlahan tumbuh, menunggu satu peristiwa yang akan memaksa semuanya terungkap. Hari itu dimulai seperti hari-hari lain. Langit mendung sejak pagi, awan menggantung rendah seolah menahan hujan terlalu lama. Ayah berangkat lebih cepat dari biasanya. Ia mengenakan jaket tipis yang sama, menyampirkan tas kecil berisi alat, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. Anak-anak masih sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang benar-benar menatapnya. "Ayah berangkat," ucapnya pelan. "Iya," jawab anak sulung tanpa menoleh. Ayah tersenyum, senyum singkat yang segera ia simpan, lalu melangkah pergi bersama bunyi roda gerobaknya yang beradu dengan jalanan basah. Siang menjelang sore, hujan akhirnya turun deras. Angin membawa suara petir yang menggelegar dari kejauhan. Ibu mondar-mandir di dapur, sesekali melirik jam dinding. Biasanya, ayah sudah pulang saat hujan seperti ini. "Kok ayah belum pulang?" gumamnya pelan. Anak bungsu mengangkat bahu. "Mungkin lagi bantu orang, Bu."
Anak sulung tak menjawab. Entah kenapa, dadanya terasa tak enak sejak siang. Ia mencoba mengabaikannya. Sore berubah menjadi malam. Hujan belum reda. Lampu rumah menyala terang, memantulkan bayangan gelisah di dinding. Ibu berkali-kali menelpon ponsel ayah. Tak aktif. Setiap nada sambung terputus membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Biasanya ayah kabarin, katanya dengan suara bergetar. Jam 8 malam, pintu diketuk keras. Bukan ketukan ayah yang biasa. Lebih berat, lebih tergesa. Ibu berlari membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana, bajunya basah kuyup, wajahnya pucat. "Ibu, ini rumah Pak Montir itu?" tanyanya terbata. Ibu mengangguk, lututnya langsung lemas. Suami ibu kecelakaan. Di jalan raya. Tadi bantu mobil mogok. Terus, kalimat itu terhenti. Pria itu menunduk. Tak perlu kata lanjutan. Dunia seperti berhenti berputar. Ibu menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara. Anak-anak berdiri terpaku di belakangnya. "Kecelakaan apa maksudnya?" tanya anak sulung, suaranya pecah. "Truk dari belakang, hujan deras. Ayah kalian terpental," jawab pria itu lirih. Perjalanan ke rumah sakit terasa terlalu cepat dan terlalu lambat sekaligus. Bau antiseptik menusuk hidung. Lampu lorong menyilaukan. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Kami sudah berusaha," katanya pelan. Ibu roboh di kursi. Anak bungsu menangis histeris. Anak sulung berdiri kaku, matanya kosong. Kalimat-kalimat terakhirnya pada ayah berputar-putar di kepalanya. Kapan sampainya? Malam itu, mereka pulang tanpa ayah. Rumah kecil itu terasa asing. Terlalu sepi. Jaket ayah masih tergantung di balik pintu, basah setengah kering, berbau hujan dan oli. Anak sulung memegangnya erat, napasnya tersengal. "Maaf, Yah," bisiknya, nyaris tak terdengar. Di luar, hujan kembali turun perlahan. Dan di samping rumah, garasi itu berdiri dalam gelap, terkunci rapat seperti biasa. Tak ada yang tahu, kepergian ayah hari itu bukan hanya meninggalkan duka, tapi juga membuka jalan menuju rahasia yang selama ini ia lindungi dengan nyawanya sendiri. Pagi setelah pemakaman datang tanpa suara. Matahari muncul pucat, seolah enggan menyinari rumah yang kini kehilangan denyutnya. Udara dingin menyelusup masuk, membawa bau tanah basah dan bunga layu dari karangan duka yang masih berjajar di teras. Ibu duduk sendirian di ruang tengah, punggungnya membungkuk, tatapannya kosong menatap lantai. Anak-anak bergerak pelan, seperti takut langkah mereka memecahkan sesuatu yang rapuh. Ibu mulai membereskan barang-barang ayah. Bukan karena siap, tapi karena diam terlalu lama justru membuat sesak. Jaket tipis ayah terlipat di kursi. Ibu mengangkatnya, menempelkan ke dada, menghirup bau oli yang masih tertinggal. Tangannya gemetar. Dari saku dalam, jarinya meraba sesuatu yang keras. "Apa ini?" gumamnya. Ia menarik keluar sebuah kunci besi tua, warnanya kusam, ujungnya sedikit bengkok. Ibu menatap kunci itu lama, seolah kunci itu menatap balik. Anak sulung mendekat. "Kunci apa, Bu?" Ibu menelan ludah. "Kayaknya, kunci garasi." Kalimat itu menggantung di udara. Anak-anak saling pandang. Jantung anak sulung berdetak lebih cepat. "Garasi?" "Iya," jawab ibu pelan. "Selama ini ayah selalu simpan di jaket." Mereka berjalan ke samping rumah. Garasi itu masih sama. Tertutup. Sunyi. Ket besinya mengelupas, seolah menyimpan usia dan rahasia sekaligus. Ibu berdiri di depan pintu, kunci di tangannya terasa berat. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. "Bu, yakin?" tanya anak bungsu dengan suara kecil. Ibu mengangguk pelan. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Kunci itu dimasukkan ke gembok. Bunyi logam beradu terdengar nyaring, memantul di dinding rumah. Ibu memutar perlahan. Awalnya seret, tangannya bergetar. "Ayah," bisiknya, "kalau ini salah, maafin ibu." Klik. Bunyi itu kecil, tapi cukup membuat mereka terdiam. Anak sulung menahan napas. Ibu menarik gembok, lalu mendorong pintu besi itu sedikit. Engselnya berdecit panjang, seperti rintihan yang lama ditahan. Udara lembab bercampur bau besi dan debu menyeruak keluar. Pintu terbuka sejengkal. Gelap di dalam. Ibu berhenti. Tangannya masih menggenggam pintu. "Bu." Ibu menoleh. Matanya basah, tapi ada tekad di sana.
Apapun yang ada di dalam, katanya pelan, kita terima. Ia mendorong pintu lebih lebar. Cahaya pagi mulai menyusup masuk, menyingkap bayangan-bayangan besar yang belum sepenuhnya terlihat. Anak sulung melangkah satu langkah ke depan, jantungnya berdegup kencang. Dan tepat saat matanya mulai menyesuaikan dengan gelap, ia melihat siluet sesuatu yang membuat lututnya lemas, tapi belum berani ia sebutkan dengan kata-kata. Cahaya pagi akhirnya masuk penuh ke dalam garasi. Debu beterbangan di udara, menari-nari dalam berkas sinar yang menembus celah pintu. Bau besi, oli, dan kayu tua menyatu, pekat tapi hangat, seperti jejak hidup yang ditinggalkan terlalu lama tanpa saksi. Anak sulung berdiri membeku di ambang pintu. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Di hadapan mereka, berdiri dua mobil. Bukan rongsokan. Bukan bangkai besi. Dua mobil tua, tertutup kain tebal berwarna abu-abu, tersusun rapi berdampingan. Lantainya bersih. Ban-ban terisi angin. Bahkan di tengah garasi yang sempit itu, semuanya terlihat terawat dengan penuh perhatian. "Bu!" Suara anak sulung bergetar. "Ini, mobil." Ibu melangkah masuk pelan, seolah takut suaranya akan merusak keheningan. Tangannya menyentuh kain penutup mobil pertama. Jarinya gemetar saat menariknya perlahan. Kain itu jatuh ke lantai, menimbulkan debu tipis. Ket mobil itu memang tak lagi mengilap, tapi bersih. Kaca-kacanya jernih. Mesin di balik kap terlihat terawat. "Ya Allah!" bisik ibu, menutup mulutnya. Anak bungsu mendekat, menyentuh pintu mobil itu dengan hati-hati. "Ayah yang benerin semua ini?" tanyanya lirih. Anak sulung mengangguk tanpa sadar. Matanya berkaca-kaca. Pantes, ayah sering pulang malam. Di sudut garasi, ada sebuah lemari besi kecil. Catnya terkelupas, tapi pintunya tertutup rapat. Anak sulung berjongkok di depannya. Tangannya gemetar saat membukanya. Tak terkunci. Seolah ayah tahu, hari ini akan datang juga. Pintu lemari itu terbuka perlahan. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa batang emas, dibungkus kain dan plastik tebal. Ada catatan kecil di atasnya. Anak sulung membacanya dengan suara parau. Satu demi satu. Jangan diambil kecuali terpaksa. Ibu terduduk di lantai. Air matanya jatuh deras, membasahi rok hitamnya. "Selama ini, ayah simpan semua ini sendirian," katanya terisak. Anak bungsu menggigit bibirnya. "Kenapa ayah nggak bilang?" Anak sulung menatap mobil-mobil itu lagi. Dadanya terasa seperti diremas. "Karena mungkin, kita nggak pernah benar-benar mau dengar." Mereka terdiam lama. Suara burung di luar terdengar samar. Angin pagi menggerakkan kain penutup mobil kedua, sedikit terbuka, memperlihatkan kilau logam di baliknya. Anak sulung berdiri, berjalan mendekat, tangannya hampir menyentuh kain itu. Ada rasa takut, ada rasa bersalah. Saat kain itu hampir seluruhnya terlepas, sesuatu jatuh dari atas kap mobil. Sebuah amplop coklat tua mendarat di lantai dengan suara pelan. Semua mata tertuju ke sana. Anak sulung menelan ludah, lalu mengambilnya perlahan. Di depan amplop itu tertulis dengan tulisan tangan ayah yang dikenalinya betul, "Untuk anak-anakku." Tangannya bergetar saat hendak membukanya. Dan sebelum satu kata pun terbaca, mereka semua tahu, apapun isi surat itu, akan mengubah cara mereka memandang ayah selamanya. Anak sulung membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Kertasnya tebal, sedikit menguning, sudut-sudutnya terlipat seperti sering dibuka dan ditutup kembali. Sebelum sempat membaca, matanya tertarik pada sesuatu di dinding garasi. Di antara rak alat dan bekas paku berkarat, ada selembar papan kayu kecil yang ditempel dengan paku bengkok. Di atasnya, tulisan tangan ayah terukir jelas, meski tintanya sudah mulai pudar. Ia melangkah mendekat. Nafasnya tertahan saat membaca perlahan, satu baris demi satu baris. "Setiap ada rezeki lebih, simpan. Sedikit tidak apa-apa. Mobil ini bukan untuk gaya. Ini pegangan kalau hidup goyah. Emas jangan dijual kecuali benar-benar perlu." Ibu ikut berdiri di sampingnya. Tangannya menutup dada, seolah tulisan itu menghantam langsung ke jantung. "Jadi, selama ini ayah nggak pelit," gumamnya parau. "Enggak," jawab anak sulung, suaranya bergetar. "Ayah cuma takut kita jatuh." Anak bungsu menatap papan kayu itu lama. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. "Ayah nulis ini sendirian ya?" tanyanya pelan. Ibu mengangguk. "Mungkin setiap malam,
setelah kita tidur. Anak sulung teringat sesuatu. Ia membuka amplop tadi, mengeluarkan selembar surat. Tulisan ayah memenuhi halaman. Kalau kalian baca ini, berarti ayah sudah tidak ada. Maaf, ayah jarang cerita. Ayah bukan tidak percaya sama kalian, ayah cuma takut kalian ikut cemas. Suaranya pecah saat membaca. Ia berhenti sejenak, mengusap wajah. Ayah tahu kalian malu punya ayah montir. Enggak apa-apa. Ayah juga dulu malu sama hidup ayah sendiri. Tapi satu hal yang ayah pegang, jangan sampai kalian hidup dalam ketakutan soal besok. Ibu terduduk lagi. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Kenapa ayah nggak pernah bilang semua ini ke aku? Anak sulung menelan ludah. Mungkin, ayah takut kita malah ngeremehin lagi. Angin masuk dari pintu garasi yang terbuka, membuat papan kayu itu sedikit bergoyang. Bunyi ketukannya pelan, ritmis, seperti detak jam. Anak bungsu menyentuh tulisan itu dengan jari gemetar. Kalau ayah masih ada, aku mau bilang, aku bangga, katanya lirih. Sunyi kembali mengisi garasi. Tapi kini sunyi itu terasa berbeda. Berat, penuh penyesalan yang terlambat. Anak sulung melipat surat itu perlahan, memasukkannya kembali ke amplop. Dadanya terasa sesak, seperti ada kata-kata yang belum selesai. Di luar, suara mesin kendaraan lewat terdengar samar. Anak sulung menoleh ke arah dua mobil itu lagi. Ia sadar, ayah bukan hanya meninggalkan harta. Ayah meninggalkan keputusan-keputusan yang kini harus mereka ambil. Dan pilihan pertama itu akan menentukan apakah pengorbanan ayah benar-benar berarti atau sia-sia. Hari-hari setelah itu berjalan dengan langkah berat. Rumah kecil itu tak lagi hanya berisi duka, tapi juga keputusan-keputusan yang menunggu dibuat. Dua mobil di garasi kini tak lagi tertutup kain. Setiap pagi, cahaya matahari jatuh ke bodinya, menyingkap usia dan ketelatenan ayah yang menempel di setiap baut. Anak sulung sering berdiri lama di depan garasi, tangannya di saku, menatap diam-diam, seolah masih menunggu ayah keluar sambil mengelap tangan dengan lep kain. Suatu malam, mereka duduk bertiga di ruang tengah. Lampu menyala terang, tapi wajah-wajah mereka tetap muram. Ibu membuka percakapan lebih dulu. Kita nggak bisa simpan semuanya begini, katanya pelan. Ayah ninggalin ini bukan buat disimpan saja. Anak sulung mengangguk. Aku tahu. Anak bungsu menunduk. Tapi kalau dijual, rasanya kayak ninggalin ayah lagi. Ibu menghela napas. Justru ayah mau kita lanjut hidup. Mereka mulai bicara panjang. Tentang biaya kuliah yang tertunda. Tentang usaha kecil yang dulu hanya jadi mimpi. Tentang rasa takut yang selama ini disimpan masing-masing. Percakapan itu tidak mudah. Beberapa kali suara meninggi, lalu merendah lagi. Tangis pecah, lalu reda. Akhirnya, keputusan diambil. Satu mobil dijual. Bukan yang paling bagus. Yang paling sering ayah pakai untuk memperbaiki dan menyimpan. Hari mobil itu dibawa pembeli. Anak sulung berdiri di sampingnya. Maaf, ya, katanya pelan sambil menepuk kap mobil. Bukan buat senang-senang. Buat lanjut. Uang dari mobil itu dipakai membuka bengkel kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Anak sulung mengelolanya dengan tangan sendiri. Ia belajar pelan-pelan, mengingat cara ayah bekerja. Tidak tergesa, tidak asal. Setiap baut diperiksa 2 kali. Emas itu tidak langsung dijual. Ibu menyimpannya seperti ayah menyimpannya. Untuk berjaga, untuk tenang. Setiap kali ragu, ibu membuka lemari kecil itu, bukan untuk menghitung, tapi untuk mengingat pesan ayah. Bengkel itu mulai dikenal. Orang-orang datang bukan karena murah, tapi karena jujur. Anak sulung sering mendengar pelanggan berkata, "Dulu ayahmu yang benerin mobil saya." Orangnya tenang. Setiap kali itu terjadi, dadanya menghangat. Ada bangga, ada sesal. Semua bercampur jadi satu. Suatu sore, anak sulung pulang larut. Bengkel sudah sepi. Ia duduk sendirian di bangku kayu, menatap tangannya sendiri yang kini mulai menghitam oleh oli. Ia tersenyum getir. Lingkaran itu kembali ke awal. Tapi kini ia paham. Di rumah, ibu menunggu dengan secangkir teh hangat. Kamu capek? Iya, Bu. Bangga. Anak sulung terdiam lama, lalu mengangguk. Di luar, hujan rintik turun perlahan. Dan di garasi, satu mobil masih tersisa. Diam, setia,
Seolah menunggu satu keputusan terakhir yang belum diucapkan, satu perpisahan yang belum benar-benar selesai. Pagi itu, udara terasa lebih ringan, tapi hati anak sulung justru berat. Matahari naik perlahan, menyinari halaman rumah yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Ia berdiri di depan garasi, satu mobil terakhir masih terparkir rapi. Catnya sudah mulai kusam, tapi tetap bersih. Sama seperti ayah. Tak pernah mencolok, tapi selalu siap. Ia membuka pintu mobil itu, duduk di kursi pengemudi. Bau khas interior lama bercampur oli langsung menyergap hidungnya. Tangannya menyentuh setir dengan hati-hati. Terlalu hati-hati. Seolah takut meninggalkan sidik jari yang tak pantas. Yah, suaranya pecah. Aku baru ngerti sekarang. Kenangan datang bertubi-tubi. Suara ayah memanggil pagi-pagi. Cara ayah mengelap tangan sebelum masuk rumah. Tatapan diam yang dulu ia kira dingin, ternyata penuh sabar. Anak sulung menunduk, bahunya bergetar. Maaf kalau aku malu sama ayah, katanya lirih. Maaf kalau aku nggak pernah duduk dengerin cerita ayah. Ibu berdiri di ambang pintu garasi, memperhatikan dari jauh. Ia tidak mendekat. Biarkan anaknya menyelesaikan percakapan yang terlalu lama tertunda. Angin pagi bertiup pelan, membuat daun-daun kering bergeser di tanah. Suaranya seperti bisikan. Anak sulung keluar dari mobil, menutup pintunya perlahan. Ia berdiri tegak, menatap garasi, menatap rumah, menatap hidupnya sendiri. Aku janji, katanya pelan tapi tegas. Aku nggak bakal hidup cuma buat kelihatan berhasil. Aku bakal hidup jujur. Kayak ayah. Ia mengunci mobil itu kembali. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijaga. Bukan lagi sebagai rahasia, melainkan sebagai pengingat. Bahwa ayah pernah ada, pernah berjuang, pernah mencintai dengan caranya sendiri. Siang itu, mereka pergi ke makam ayah. Tanah masih merah, bunga masih segar. Anak sulung berlutut, menyentuh nisan dengan tangan berminyak. Warisan ayah bukan cuma mobil sama emas, katanya pelan, tapi cara hidup. Ia berdiri, menarik napas panjang, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Bukan karena lupa, tapi karena akhirnya mengerti. Dan di dalam dirinya, ada ketenangan baru yang tumbuh perlahan, seperti suara langkah ayah yang dulu selalu ia abaikan, kini terdengar jelas, menyertainya kemanapun ia melangkah. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bertahan menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati, membuka mata, dan menjadi pengingat bahwa cinta orang tua seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana, namun paling dalam. Jika cerita ini membuat kamu teringat pada ayah, ibu, atau orang-orang yang kamu cintai, jangan ragu untuk membagikannya kepada mereka. Dan jangan lupa, subscribe, like, komentar, serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita berikutnya dari channel ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.